Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 273. Kuat. Teknik penciptaan setan surgawi Kinmu yang beredar untuk menyegel jiwa dan jiwanya. Heran. Teknik Istana Emas Roland sangat luar biasa. Mereka menggunakan jiwa untuk teknik budidaya, dan tidak masalah jika itu adalah roh setan, monster, dewa, atau binatang buas, mereka semua bisa digunakan untuk budidaya. Tatapan Pangongso bukanlah tatapan biasa, karena di matanya, ada seni dewa yang ditargetkan pada jiwa. Dengan tatapannya sendiri, seni ilahi akan berdampak pada jiwa lawan. Jika lawan tidak berjaga-jaga, mereka akan ditakdirkan mati olehnya. Teknik penciptaan iblis surgawi hanyalah teknik yang tepat untuk melawan seni ilahi yang ditargetkan pada jiwa. Tentu saja, ini karena kekuatan seni ilahi di mata Pangongso tidak begitu kuat sehingga teknik penciptaan iblis surgawi tidak dapat bertahan melawannya. Jika seni ilahi di matanya tidak ditargetkan pada jiwa, tetapi pada tubuh jasmani atau hati Dao, teknik penciptaan setan surgawi tidak akan mampu bertahan melawannya. Keterampilan pisau dari Heaven Knife. Alis Pangongso yang terangkat keluar, dan dia bertanya, ada keterampilan seperti itu di Floor of Heavenly Records? Floor of Heavenly Records tidak memilikinya, tapi aku punya. Kinmu tersenyum ketika dia mengangkat tangannya untuk meraih gagang pisau pemotongan babi. Sama seperti telapak tangannya mencengkeram pegangan pisau, halaman-halaman buku di Hall of Six Directions berkibar seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang telah mengangkat badai dengan memberikan tebasan. Kulit wajah Pangongso berkerut karena dihembuskan, dan beberapa helai rambut putus tanpa suara. Hati Chen Wanyun, Yu Qinghong, dan yang lainnya sedikit gemetar, dan mereka berpikir dalam hati, kemampuan Cult Master Qin telah meningkat sedikit. Dia sudah mengolah pisau dari pisaunya. Dia hanya pulang ke rumah untuk tahun baru, jadi bagaimana keterampilan pisaunya telah meningkat begitu banyak selama waktu itu? Mereka semua mengikuti Kinmu ke perbatasan selatan untuk mendapatkan pengalaman dengan menenangkan pemberontakan dan telah menjalani hidup dan mati bersamanya. Mereka tahu kemampuan Kinmu, jadi meskipun keterampilan pedangnya sudah kuat saat itu, mereka jauh dari seberapa kuat mereka pada saat ini. Mengolah pisau dari keterampilan pisau berarti bahwa keterampilan pisau itu memiliki lompatan kualitatif, dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam beberapa hari budidaya dengan tekun. Apa yang mereka tidak tahu adalah betapa sulit bagi Kinmu untuk kembali ke rumah untuk tahun baru. Bisa dikatakan pelarian yang sempit, disergap dari 10 sisi. Dia dikepung, dikejar, diblokir, dan dicegat sepanjang waktu. Bertempur selama berhari-hari tanpa henti sebelum mencapai desa lansia penyandang cacat setelah banyak cobaan dan kesengsaraan. Namun ketika dia sampai di rumahnya, dia juga tidak memiliki tahun baru yang damai. Setelah perayaan, ia harus bertarung dengan para penatua setiap hari. Tukang daging, Oldma, Triple, Blind, dan yang lainnya memberinya pukulan dan berbicara tentang semua jenis pemahaman. Ada juga kepala desa, praktisi yang kuat ini, yang melatihnya. Pulang ke rumah untuk tahun baru ini adalah tantangan besar bagi Kinmu, yang setara dengannya berkultivasi selama 2 hingga 3 tahun dengan rajin. Tidak hanya keterampilan pisaunya memiliki lompatan kualitatif, keterampilan pedangnya, teknik tubuh, keterampilan Buddha, teknik tangan, kekuatan mata, dan hati Dao semuanya memiliki lompatan kualitatif. Alis Pangongso berkedut saat jantung alisnya ditekan oleh pisau Kinmu. Sepertinya Kinmu akan menghunus pisaunya kapan saja dan jantung alisnya akan terpotong pada saat itu. Dia hendak bereaksi ketika Nun Hong Fa tiba-tiba berdiri di antara mereka berdua, dan kehendak pisau Kinmu dicegat oleh biarawati. Ini adalah Hall of Six Directions, tempat untuk menumbuhkan 6 arah dan membangkitkan harta ilahi Anda. Itu bukan tempat bagi kalian untuk bertarung. Tatapan Nun Hong Fa menyapu mereka berdua, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, ada peraturan di Imperial College, dan jika kamu berkultivasi di Hall of Six Directions, kamu adalah murid-muridku dan harus mematuhi aturan hallku. Dari 6 arah. Anda berdua baru saja menghancurkan dinding 6 arah harta ilahi Anda dan baru saja menjadi praktisi seni ilahi. Fondasi Anda belum stabil, jadi apa gunanya berdarah panas? Pangongso mengungkapkan senyum. Biarawati benar. Cult Master Qin, saya akan mengalami Heaven Knife Anda hari lain. Begitu dia mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu keluar aula. Kinmu berjalan di sampingnya dan tersenyum. Kenapa hari lain? Bukankah ini akhir dari pelajaran? Saya pikir itu cukup bagus sekarang. Setelah kami keluar dari Hall of Six Directions, biarawati tidak akan bisa mengendalikan kami. Di luar aula,
dukun besar Istana Emas Roland muncul dari kiri dan kanan untuk mengikuti di belakang Pangongso. Salah satu dukun besar berkata dengan lembut, "Apa terburu-buru, Cult Master Qin? Jika tanganmu terasa gatal dan ingin bertarung, kami sebagai pengikut akan senang menghiburmu kapan saja." Di aula 6 arah, Wei Yong, Chen Wanyun, dan Qin Yu mengerutkan kening. Cult Master Qin tampaknya sedikit agresif. Pangongso adalah utusan dari negara asing yang datang ke sini untuk mencari ilmu. Meskipun dia adalah musuh di masa lalu, kita harus mematuhi etiket dan tidak boleh kasar. Biksu Yun Kuei mengangguk. Dia memang sedikit agresif. Sekte Master Qin harus memiliki dendam terhadapnya, bukan? Qinmu melirik kedua dukun besar Istana Emas Roland dan berkata dengan santai, "Aku pernah ke Istana Emas Roland, dan sebuah kuali obat yang melumpuhkan hampir semua dukun besar Istana Emas Roland, menakuti para raja dukun untuk melarikan diri. Dalam kekalahan, kalian berdua pasti lumpuh oleh saya, kan?" Ekspresi wajah kedua dukun besar itu berubah menjadi gelap, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Atau mungkin, kalian berdua dipukuli oleh saya? Qinmu merenungkannya, tapi dia tidak memiliki ingatan tentang mereka berdua sehingga dia menggelengkan kepalanya. Pasti karena jumlah orang yang kubunuh di Istana Emas Roland terlalu tinggi, jadi aku tidak ingat kalian berdua. Di jalan emas Istana Emas Roland, mayat-mayat berguling satu demi satu, sekarat keemasan jalan merah. Kedua pisauku telah memotong jalan mereka dari murid-murid halaman luar sampai murid-murid halaman dalam sebelum menebang murid Grand Shaman. Pada waktu itu, berapa banyak dukun dan dukun hebat yang terbunuh? 100? Bahkan jika itu bukan 100, pasti ada setidaknya 80. Saya membunuh begitu banyak sehingga hati dukun dan dukun besar di Istana Emas Roland menjadi dingin dan tidak ada yang berani bergerak. Wajah kedua dukun besar berubah menjadi lebih gelap dan lebih gelap sementara telapak tangan mereka sedikit bergetar. Cahaya keemasan berangsur-angsur berasal dari tubuh salah satu dari mereka, dan kepalanya berubah menjadi kepala burung ketika dia memekik. Itu karena aku tidak berada di Istana Emas Roland. Saya keluar untuk pengalaman. Jika aku berada di Istana Emas Roland, 10 dari kalian akan terbunuh olehku. Di belakang mereka, para sarjana di Hall of Six Directions baru saja keluar dan semuanya sangat terguncang. Sebagian besar dari mereka sedikit kaget ketika mereka mendengar Qinmu menyebutkan insiden itu. Meskipun mereka adalah teman sekelas dengan Qinmu, mereka tidak tahu bahwa dia benar-benar pergi ke Istana Emas Roland untuk memblokir gerbang mereka dan bahkan membunuh begitu banyak ahli di sana. Aku mengerti. Wei Yong tiba-tiba berteriak. Aku tahu siapa yang mengalahkan Daozi dan Fozi. Qin Yu, Chen Wanyun, dan yang lainnya sangat tercengang dan berteriak, "Apa yang Anda maksud adalah ketika Daozi dan Fozi memblokir gerbang, adalah Cult Master Qin yang memaksa mereka kembali?" Biksu Yun Kuei berkata, "Tidak heran, benar-benar tidak heran. Saya masih memikirkan siapa ahli yang mengalahkan Fozi dan Daozi tanpa meninggalkan namanya. Jadi itu sebenarnya Cult Master Qin." Si Yunxia mengernyitkan alisnya dan sedikit tidak senang di hatinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Aku jelas adalah orang yang mengalahkan Fozi." Chen Wanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mendengar berita mengatakan Fozi sudah mati dan dibunuh oleh Cult Master Qin kami." Yu Qinghong berkata dengan suara rendah, "Belum lama ini, putra mahkota berkonspirasi untuk membunuh kaisar dan berusaha untuk naik tahta, dan aku mendengar itu adalah Cult Master Qin yang memimpin praktisi kuat Sen Suci, sekte iblis surgawi untuk membantai perjalanan mereka ke kuil surga. Cult Master Qin telah memenggal kepala putra mahkota secara pribadi." Semua orang bertukar gosip yang telah mereka dengar dan menjadi lebih takjub, semakin banyak mereka berbicara tentang dia. Qin kelas mata ini di samping mereka sebenarnya telah melakukan begitu banyak hal yang mengejutkan secara universal. Nun Hong Fa menatap mereka dan berkata, "Jangan bicarakan ini secara membabi buta. Dan juga, tinggal lebih jauh dari Cult Master Qin, dia adalah master sesat setan dari Heavenly Devil Cult. Terutama kamu, Si Yunxiang, kamu terlalu dekat dengannya. Jika dia menarikmu ke sekte iblis surgawi, seluruh hidupmu akan hancur." Si Yunxiang menjawab tanpa daya, "Saya mengerti, saya pasti akan memutuskan semua hubungan saya dengannya." Nun Hong Fa berteriak dengan keras, "Sekte Master Qin, ini adalah Imperial College dan bukan sekte iblis surgawi Anda. Ada aturan dan kekaisaran perdamaian abadi memiliki hukum kekaisaran perdamaian abadi, berolahraga sedikit menahan diri. Lalu aku menjarah harta karun Istana Emas Roland." Qinmu berjalan maju tanpa tergesa-gesa, ekspresinya apatis. Dia mengabaikan kata-kata Nun Hong Fa dan melanjutkan, "Istana Emas Roland Anda telah menyimpan harta begitu lama. Ada semua jenis bahan dan barang berharga,
semua jenis harta roh dan senjata aneh yang diambil oleh saya. Namun, saya belum menyentuh bahkan satupun harta istana emas Anda, tetapi telah melemparkannya ke tanah. Seorang pencuri tidak pernah pergi dengan tangan kosong, tetapi kita juga tahu apa yang pantas untuk dicuri dan apa yang tidak. Saya masih mengerti logika ini. Ekspresi Pang Ong So tetap tidak tergerak, tetapi dua dukun besar dari istana emas Roland tidak bisa lagi menahan diri. Tiba-tiba, dukun besar berkepala burung mengeluarkan tangisan tajam yang seperti jarum menusuk otak dan jiwa manusia. Selama tangisannya, sayap keemasan membuka dari punggungnya dengan deru. Dengan gemetar, bulu emas cemerlang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan menyatu menjadi arus di udara, berubah menjadi cahaya keemasan yang menusukimu dari segala arah. Pada saat yang sama, dukun besar ini mengangkat kakinya yang sudah berubah menjadi cakar berwarna emas yang sangat tajam. Dengan cakar yang bisa membelah batu, dia bergegas menuju kepala Kinmu. Transformasi Grand Shaman Ruda Scripture memang menarik. Anda adalah murid Grand Shaman dan telah berhasil menumbuhkan seni ilahi. Mata Kinmu menyala, dan dua babi pembantaian pisau dari punggungnya melompat keluar. Suara tabrakan keluar berdentang seperti hujan deras, dan pada saat itu, lampu pisau meledak dan menembus lampu pedang emas. Lampu pisau sepertinya panjangnya 12 meter. Dengan satu cahaya vertikal dan satu horizontal, setiap cloud memiliki lapisan perak memotong salah satu cakar. Saat berikutnya, Kinmu mendekat, memegang pisaunya dengan terbalik. Mengangkat pisau dari terlarang. Ketika dia mengangkat pisau besar itu, dada sang dukun terbelah terbuka ke perutnya. Sebelum jenazah dukun besar itu jatuh ke tanah, kepala dukun besar lainnya gemetar dan menjelma menjadi gajah. Tinjunya seperti gunung kecil ketika dia meninju ke depan. Kinmu melepaskan pisau dan berbalik. Ki vitalnya meledak, dan pita yang mengikat rambutnya meledak berkeping-keping. Rambut hitam pekatnya terangkat lurus sempurna oleh ki vitalnya yang menjulang tinggi ke udara. Tinju mereka bertabrakan, dan semua otot di tubuh Kinmu berdenyut. Bahkan ada beberapa otot yang berputar dan melilit seperti ular sanca di bawah kulitnya. Ki vital dalam tubuh Kinmu tampaknya melingkar naga hijau, tetapi karena dia telah mengeksekusi baik teknik 9 naga dan Mahayana Sutra Rulai pada saat yang sama, itu juga seperti seorang Buddha besar yang duduk tegak. Dengan naga melilit tubuh Buddha, gemuruh yang keras terdengar saat dia mengeluarkan pukulan lain. Dukun besar seperti Dewa Gajah Emas dengan kekuatan yang tak tertandingi, mampu membelah langit dan bumi dengan pukulan dan tendangan karena kekuatan yang sangat besar di tangan dan kakinya. Tinju kedua orang bertabrakan 3 kali, dan Kinmu menarik kembali tangannya, membubarkan aura mengejutkannya. Semua otot yang berdenyut dalam tubuhnya kembali tenang. Di sisi lain, dukun besar berkepala gajah itu menggeram dengan ganas. Dia memberikan pukulan lain ke wajah lawannya, dan kekuatannya yang tak terbatas mengangkat angin kencang. Namun, sebelum pukulan ini bahkan bisa mendarat di tubuh Kinmu, sebuah ledakan tiba-tiba datang dari tubuh dukun besar, dan semua tulangnya pecah berkeping-keping. Otot-ototnya hancur, dan ki vitalnya tersebar, yang mengakibatkan dia jatuh ke tanah seperti tumpukan bubur. Udara hanya keluar dari mulutnya tetapi tidak masuk. 3 pukulan Kinmu telah menghasilkan kekuatan yang mencapai semua bagian tubuh dukun besar, menghancurkan semua tulang, otot, dan ki vitalnya. Para cendekiawan dari Hall of Six Direction semuanya terperangah, dan mereka berdiri diam dengan linglung. Bahkan Nun Hong Fa merasa tubuhnya menjadi dingin. Kinmu pada dasarnya bajingan tanpa hukum, mengalahkan 2 utusan negara asing sampai mati hanya dengan 3 pukulan dan 2 pisau, dan itu bahkan dilakukan di Imperial College. Kinmu mengabaikan mereka dan berbalik untuk melihat Pang Ong So dengan senyum di wajahnya. Dia tidak terlihat seperti bajingan ganas yang akan membunuh orang tanpa alasan sedikit pun ketika dia berkata, "Siapa yang akan menyeret mayat-mayat ini dan membersihkan lantai?" Pangeran kecil, kemampuanku seharusnya tidak buruk, kan? Apakah Anda memiliki keinginan untuk bergerak? Chapter 274. Pembunuhan. Pembunuh. Seorang pramugara buru-buru berlari untuk melapor kepada kanselir besar Gulinuan sambil berteriak, "Ini buruk! Akademisi Imperial Kinmu telah melakukan pembunuhan lagi." Gulinuan sedang minum teh dan tampak tidak peduli. Dia bertanya sambil tersenyum, "Apa yang harus kaget?" Dia adalah master kultus iblis surgawi. Jadi apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk menjadi begitu panik hanya karena dia melakukan pembunuhan? Akan aneh jika dia tidak melakukan pembunuhan. Siapa yang dia bunuh sekarang? Pramugara bahkan tidak repot-repot menghirup udara ketika dia berkata, dia membunuh 2 utusan dari barbarian di Empire. Cangkir teh di tangan Gulinuan hancur berkeping-keping dan kulitnya berubah drastis. Dia berteriak, "Utusan dari barbarian di Empire?
Dua dari mereka? Itu tidak benar. Saya sudah memperlakukannya untuk makan, jadi mengapa dia masih membuat masalah bagi saya? Dia segera berdiri, berpikir untuk bergegas keluar dari aula, tetapi kemudian dia berhenti di jalurnya dan mondar-mandir sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah guru pemuja iblis surgawi, kepala tanah suci nomor 1 setan jalan. Jika saya meminta penjelasan kepadanya, saya hanya akan memotong hidup saya. Masih lebih baik melaporkan kejadian ini kepada Yang Mulia. Kanselir Bashan berdiri tidak jauh dari sana dan mengamati Pangongso dan Kinmu. Ketika dia melihat apa yang terjadi, kepalanya mulai sakit dan dia merasa itu menjadi berat. Saudara junior, saya hanya ingin Anda menguji Pangongso. Jadi mengapa Anda harus membunuh utusan barbarian di Empire? Para utusan telah dikirim oleh Han dari Kekaisaran Barbarian dengan Pangongso sebagai pemimpin. Ada lebih dari 10 dari mereka, dan Kinmu baru saja membunuh 2 dari mereka di Imperial College. Kejadian ini pasti tidak akan diselesaikan dengan damai. Han Ruandi dari Barbarian di Empire dianggap sebagai pahlawan padang rumput, seseorang dengan bakat besar dan visi yang berani. Dia telah menganeksasi negara-negara dari Han lainnya dan membentuk sebuah kerajaan besar di padang rumput untuk melawan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dia bahkan belajar budaya Kekaisaran Perdamaian Abadi dan menggambar aspek baik Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mengembangkan kekaisaran di Barbar. Dia mereformasi urusan internal negaranya dan bahkan menciptakan pengadilan kekaisaran yang mirip dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dia juga membangun sekolah di mana-mana. Melihat situasi yang dihadapi, dia belum menyatukan seluruh padang rumput, itulah sebabnya dia tidak bisa bertarung melawan Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan kekuatan penuh. Namun, ketika dia menyatukan seluruh padang rumput, dia akan mengarahkan semua kekuatannya untuk berurusan dengan perdamaian abadi. Karena Kekaisaran Perdamaian Abadi telah melalui 2 bencana, kekuatan kekaisaran telah sangat lemah. Jadi motif utama di belakang Han Ruandi mengirim utusan adalah untuk melihat betapa lemahnya Kekaisaran Perdamaian Abadi telah diperoleh, selain memiliki rakyatnya belajar di sana dan belajar. Dia seperti elang jantan di atas padang rumput, siap untuk menyerang timur kapan saja. Selama dia memiliki kesempatan, dia akan memimpin kurban besi di padang rumput untuk menjarah dan mencambuk dataran tengah. Namun, terbukti bahwa Kinmu tidak peduli tentang ini, karena dia membunuh 2 utusan tanpa khawatir. Tindakan ini bisa memicu perang antara kedua kekaisaran. Karena efek dari bencana belum memudar dan Kekaisaran Perdamaian Abadi masih dalam keadaan lemah, jika Han Ruandi mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk mengirim pasukannya ke depan, kekaisaran mungkin akan berada dalam bahaya besar. Kanselir Bashan sedikit menyesal bahwa dia telah meminta Kinmu untuk menguji Pangongso. Jelas baginya bahwa saudara junior yang datang dari reruntuhan besar ini melanggar hukum dan berani. Setelah membunuh para utusan, dia hanya bisa menepuk-nepuk pantatnya dan kembali ke reruntuhan besar, meninggalkan kekacauan yang mengerikan. Sekarang setelah putra mahkota mengawasi kekaisaran, mari kita lihat bagaimana putra mahkota Yushu akan menangani ini. Kanselir Bashan tidak bisa menahan perasaan sakit kepala untuk Ling Yushu. Sejak pemuda ini menjadi putra mahkota, ia memiliki perjalanan yang cukup mulus dalam mengawasi kekaisaran. Dia bahkan menulis dekret kejahatannya untuk meminta maaf dari surga di kuil surga. Tidak masalah apakah itu merebut kembali tanah atau melanjutkan bantuan bencana, ia telah melakukannya dengan sangat baik dan menerima dukungan banyak orang. Namun, ini akan menjadi masalah sulit pertamanya dalam mengawasi kekaisaran. Tatapan Pangongso mendarat di tubuh Kinmu, tapi ada sedikit emosi dalam tatapannya. Tidak peduli apa yang dilakukan Kinmu atau bagaimana dia membuatnya gelisah, pikirannya tidak goyah. Pangongso berkata dengan acuh tak acuh, Master sesat dari Heavenly Devil Cult tentu saja tidak akan memiliki kemampuan buruk. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kami. Jika Cult Master tidak keberatan, saya dapat menyelenggarakan perjamuan di Jade Fragrance Floor untuk meminta maaf kepada Cult Master. Apa pendapat Cult Master Qin tentang ini? Hebat. Kinmu sangat bebas dan mudah, tersenyum. Kedua pengikutmu benar-benar berani, benar-benar datang untuk bergerak padaku. Kamu sebagai pemilik memang harus mengadakan perjamuan untuk meminta maaf. Sudut mata Pangongso berkedut saat dia berbalik untuk pergi. Tatapan Kinmu, penuh dengan niat membunuh, mendarat di punggungnya. Namun, Pangongso berjalan mantap dan sepertinya tidak memerhatikan atau merasa tidak nyaman. Hanya langkah kakinya yang sedikit kacau, jadi sepertinya dia berjalan dengan pincang. Orang ini, Kinmu menarik napas dalam-dalam dan sangat merasa bahwa Pangongso adalah masalah pelik dan menakutkan. Dia telah menantangnya berkali-kali dan bahkan menampar wajahnya tepat di depan semua orang dengan menghina dan membunuh pengikut-pengikutnya. Namun, orang ini masih tetap tanpa emosi.
Bahkan ketika niat membunuh Kinmu diarahkan padanya, dia masih bisa berjalan dengan mantap dan hanya sedikit pincang. Dia benar-benar orang yang menakutkan. Kinmu tidak berani mengatakannya kepada orang lain, tetapi jika itu adalah praktisi yang kuat seperti Daozi atau Fozi, mereka tidak akan berani mengambil langkah. Dengan tatapannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang diarahkan ke punggung mereka, Fozi dan Daozi tidak akan berani bahkan membuat satu langkah pun karena bergerak akan mengungkapkan kelemahan mereka. Jika mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan pencapaian yang Daozi dan Fozi menjadi target oleh Kinmu seperti ini, mereka akan pincang atau bergerak mundur perlahan sambil menatapnya. Mengenai mengapa mereka pincang, itu akan menjadi cara menggerakkan tubuh untuk menghindari kemungkinan serangan. Mereka tidak bisa berjalan dalam garis lurus, dan harus menggerakkan tubuh mereka naik dan turun. Inilah sebabnya mengapa postur Pangongso berjalan pergi tampak agak aneh seperti dia terpincang-pincang. Sebenarnya, dia belum mengungkapkan satupun cacat dan tidak memberi Kinmu kesempatan untuk menyerang. Poin paling menakutkan adalah bahwa pincang Pangongso tidak terlalu parah yang berarti pencapaian dan kultivasinya sangat tinggi. Kanselir Bashan berjalan dengan langkah cepat, datang ke sisi Kinmu. Dia melihat bahwa Kinmu masih melihat ke belakang Pangongso, yang telah pergi beberapa waktu lalu. Kakak senior Bashan, Anda memberi saya masalah pelik lain. Kinmu menghela napas gemetar dan menatapkan selir Bashan sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Pangongso ini adalah salah satu dari keberadaan terkuat di antara yang pernah saya temui dari generasi yang sama. Dia bahkan lebih kuat dari Daozi Lin Xuan. Jika dia bukan monster tua yang bereinkarnasi 18 kali, orang ini pastilah tubuh tuan seperti aku. Kanselir Bashan memiliki pandangan yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya kamu membunuh 2 utusan? Kinmu tertegun dan bergumam, kamu tidak bilang aku tidak bisa membunuh siapapun. Terlebih lagi, bukankah kita sudah membunuh banyak dukun besar dari Istana Emas Roland? Membunuh hanya 2 kali ini dianggap mencuri mereka. Kanselir Bashan tertawa karena marah. Bagaimana itu sama? Ketika saya membawa Anda dan Putri untuk memblokir gerbang sebelumnya, saya menggunakan identitas saya sebagai Marshal Han yang tidak terkait dengan Kerajaan Perdamaian Abadi. Kali ini, karena mereka adalah utusan, mereka mewakili Barbarian di Empire. Membunuh 2 utusan dari Barbarian di Empire berarti Anda menampar wajah Barbarian di Empire. Bagaimana mereka bisa membawanya berbaring? Kinmu berkata dengan jujur, kamu juga tidak mengatakan. Aku sudah membunuh mereka dan aku tidak bisa menghidupkan mereka sekarang. Kanselir Bashan mengalami sakit kepala yang membelah dan menghembuskan nafas juga. Sekarang kamu menunggu putra mahkota memanggilmu. Putra mahkota kemungkinan besar sudah mendengar tentang masalah ini sekarang pasti akan memiliki sakit kepala yang lebih buruk daripada aku. Anda adalah guru pemuja setan dari pemuja iblis surgawi dan seorang pejabat yang telah melakukan pelayanan yang baik. Bahkan posisi putra mahkota diperebutkan olehmu sehingga dia tidak bisa memarahi atau mengalahkanmu. Dan juga, ekspresinya berubah serius ketika ia berkata dengan sungguh-sungguh, jika Pangongso adalah monster tua itu, Anda harus berhati-hati malam ini. Jika monster tua itu tahu namamu, dia bisa menggunakan mantra untuk membunuhmu. Setelah Anda bertemu putra mahkota, saya akan pergi ke kamar Anda malam ini. Kinmu mengangguk. Dia memang tidak bisa menurunkan kewaspadaannya terhadap keberadaan yang bahkan jagal harus menyembunyikan namanya. Seperti yang diharapkan oleh Kanselir Bashan, putra mahkota Ling Yushu menemukan Kinmu setelah tengah hari. Apa yang berbeda dari apa yang diharapkan Kanselir Bashan adalah bahwa Ling Yushu tidak memanggil Kinmu, tetapi sebaliknya datang ke Imperial College dan bertemu Kinmu secara pribadi. Agar Yang Mulia berkunjung secara pribadi, saya menghormati, sapa Kinmu. Ling Yushu meliriknya dan menghela nafas. Aku tidak melihat tanda-tanda hormat darimu. Sebaliknya, Anda terlihat cukup tenang. Cult Master Qin, kejadian ini hari ini benar-benar membuat saya sakit kepala. Saya berpikir sepanjang sore namun saya masih belum bisa memikirkan penjelasan untuk itu. Kamu selalu orang yang penuh ide. Ajari aku cara memberikan penjelasan. Kinmu tersenyum. Itu sederhana. Yang Mulia dapat menulis surat kepada Han Ruandi dan mengatakan bahwa 2 utusan Barbarian di Empire tidak mendengarkan ajaran beradab dan sifat-sifat liar mereka sulit dijinakkan. Mereka bahkan berani mengambil langkah untuk membunuh orang-orang di tanah suci tertinggi seperti Imperial College, mencoba untuk membahayakan kehidupan cucu-cucu istana. Grande istana ini juga Cult Qin dari tanah suci nomor 1 di jalur iblis di Eternal PHC Empire. Sekte Master Qin marah, jadi dia telah membunuh kedua utusan itu. Yang Mulia juga dapat mengatakan bahwa amarah yang mengamuk dari Cult Master Qin sulit untuk dipadamkan, jadi Han Ruandi harus menawarkan hadiah sebagai permintaan maaf jika tidak akan ada konsekuensi yang tidak terpikirkan. Ling Yushu tercengang. Setelah beberapa saat,
dia menghela nafas gemetar dan menghela nafas. Baiklah, aku akan menulis seperti ini. Jika Han Ruandi marah dan meluncurkan pasukannya pada kami, Anda harus pergi ke garis depan untuk saya dan bergegas maju dengan kepala Anda. Wajah Qin Mu menghitam. Ling Yushu tersenyum. Tuan Kultus Setan Surgawi juga tahu bagaimana harus takut? Baiklah, jangan bicara tentang ini, Cult Master. Saya merasa tidak ada gunanya Anda tinggal di Imperial College ini sepanjang waktu. Ada hampir 500 utusan asing di Imperial College. Dan jika Anda bersemangat dan membunuh beberapa dari mereka suatu hari nanti, bagaimana saya bisa mengawasi kekaisaran? Saya akan memiliki tangan penuh hanya mencoba untuk membersihkan kekacauan Anda dengan menulis surat kepada para kaisar dari negara-negara lain setiap hari. Qin Mu berkata dengan kesal, saya tidak sering membunuh. Apakah tidak ada alasan untuk kejadian ini? Ling Yushi tersenyum dan berkata, kamu adalah seorang praktisi seni ilahi sekarang dan kemampuanmu tinggi. Ayah mengangkatmu sebagai kakek istana dan memberimu gelar kehormatan tanpa kekuatan yang sebenarnya. Bagaimana dengan ini? Biarkan saya memberi Anda posisi yang sebenarnya. Ayah dan pengajar kerajaan sudah bangun, dan setelah beberapa hari, aku tidak akan diharuskan menangani politik dan pasti harus keluar untuk mengirim bantuan bencana. Anda bisa mengikuti saya. Melanjutkan perjalanan ini, saya perlu membawa beberapa pejabat dari Kementerian Pekerjaan dan beberapa sarjana dari Imperial College. Dia benar-benar tidak nyaman dengan meninggalkan Qin Mu di sini karena dia pikir dia akan membuat masalah karena apa-apa lagi. Jadi mengapa dia tidak membawanya kemana-mana? Qin Mu merenungkannya sejenak dan menyadari bahwa memang tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tinggal di Imperial College. Dia tidak bisa bertarung atau membunuh, dan ada terlalu banyak batasan pada kesukaannya. Jadi mengapa dia tidak mengikuti putra mahkota ini untuk berjalan-jalan? Mereka berjalan berdampingan ketika Ling Yushu tiba-tiba bertanya, aku mendengar saudara perempuanku tidur di tempatmu tadi malam? Qin Mu gemetar dan berkata dengan wajah tegas, Yang Mulia, pasti tidak ada yang seperti itu yang terjadi. Jangan dengarkan fitnah orang lain dan merusak reputasi bersih sang putri dan saya. Tatapan Ling Yushu jatuh di wajahnya dan melihat ekspresinya yang tulus. Putra mahkota kemudian menghela nafas lega. Aku percaya kamu. Baiklah, saya akan membantu Anda menyelesaikan insiden ini dengan membunuh utusan dan menulis surat kepada Han Ruandi dengan kulit tebal. Kamu harus bersiap sekarang. Kamu akan meninggalkan ibu kota bersamaku dalam beberapa hari. Qin Mu melihatnya pergi dan Kanselir Bashan berjalan sambil berkata diam-diam, aku mendengar putra mahkota mengatakan bahwa putri ke-6 Ling Yushu tidur di tempatmu semalam? Kalau dipikir-pikir, aku memang melihat putri ke-6 dan 2 pelayan istana membawa lentera turun gunung pagi ini. Apakah kalian berdua? Kepala Qin Mu mulai sakit, dan dia berkata dengan tegas, tidak ada yang semacam itu. Kakak senior, karena mulutmu yang besar inilah kakek Butcher selalu berlari ketika dia melihatmu, tidak berani bersatu kembali denganmu. Anda harus menahan diri dan tidak berbicara dengan desas-desus. Kanselir Bashan bergumam, aku hanya ingin tahu, jangan khawatir, aku yang paling bungkam. Saya tidak seperti Duke Wei, pria miskin yang berteriak di mana-mana dengan suara itu. Jika Pangongso adalah monster tua, Anda akan berada dalam bahaya malam ini. Mari kita berbagi kamar malam ini sehingga kita bisa saling menjaga. Cobalah pandai ketika tidur malam ini, jangan tertidur terlalu nyenyak. Malam itu dengkuran Kanselir Bashan seperti guntur ketika dia tidur di atas tikar yang diletakkan di tanah. Tempat tidur Qin Mu gemetar karena suara, dan tubuhnya terlalu mati rasa dari getar baginya untuk tertidur. Tidak ada yang aneh terjadi untuk waktu yang lama, sampai 1 atau 2 jam setelah tengah malam. Angin dingin tiba-tiba datang bertiup dan membuka kisi 2 jendela. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.